Halo semuanya, selamat datang di channel Rujak Politik. Kali ini kita bakal bahas hal-hal yang cukup seru lah kita lihat di media sosial. Kabur aja dulu. Nah itu dia, kabur aja dulu. Oke, gini Apa banget sih yang Oke, jadi teman-teman, kalau kita lihat media sosial terutama ya, itu tuh banyak tuh, terutama Twitter atau X. Hashtag kabur aja dulu. Nah itu sebenarnya kita pengen gali nih, ini gimana sih asal usul terus kok bisa jadi trending gitu kan? Dan ternyata memang yang banyak pakai hashtag itu ya kaum muda lah gitu, usia milenial, mungkin Gen Z juga mungkin pakai istilah-istilah itu. Oke. Tapi teman-teman di sini pernah tahu belum sih tentang agama itu ya? Kabur aja dulu. Tahu dong. Kalau gue tahu. Nah itu menurut lu kenapa bisa tahu muncul kabur aja dulu gitu? Ya, sekarang memang ada yang betah di Indonesia. Kondisinya begini, bro. Gue yakin juga kawan kelas satu ini, kawan mereka berdua juga nggak betah. Kalau lu bilang gitu, berarti lu juga nggak betah. Udah sama. Kabur aja dulu. Nah, masalahnya itu tuh bakal jadi tren sesaat atau emang ini bakal berkepanjangan? Kalau gue bilang kayaknya bakal jadi tren kepanjangan ya, karena gini sih, semakin sedikitnya kita kesempatan untuk naik kelas gitu loh. Di sini. Iya, maksudnya kita mungkin kita tidak ada kasta ya, tapi kita tuh ada kelas gitu, kelas menengah, kelas bawah ya ekonomi lah. Semakin susahnya satu kelas naik ke kelas lainnya, itu yang membuat orang-orang tuh merasa bahwa ya udah gue tinggal di mana aja asal nggak di Indonesia, it's better gitu. Kita kalau misalnya kalau gue lihatin mereka tuh kan ngebandinginnya sama orang-orang yang sekarang lagi studi di luar negeri ya. Mereka tuh kayaknya tenang gitu. Kemarin temen gue dari Jepang. Ada temen gue sana udah. Ada dari Jepang, dia liburan sama keluarganya. Oh, oke. Dia mau mulai liburan ke Jepang itu 3 tahun. Sampai ke Jepang dia cuma kerjanya nangis. Kayak hidup di situ gue enak kayak gitu. Udah takut pulang nih? Iya, malah takut pulang. Ibu jangan pulang. Kayak gitu persis gitu loh. Kita sampai ke Jepang 3 tahun gitu, habisnya cuma 9 hari gitu. Terus 9 hari itu menurut dia ini enak banget gitu. Andai kata dia bisa dapat kerjaan di sana, mungkin dia ya better sih tinggal di luar gitu loh. Itu salah satu case. Nah, kamu tuh pernah cerita pas kita di kantor ya. Jadi dia pernah cerita nih, temen dia ada yang di mana? Aussie. Ya Aussie. Ngapain? Harus gini Aussienya ya? Aussie. Ambasador Aussie gitu. Oh ya? Banyak mas. Ngapain dia? Cuan. Ngapain dia? Dia kerja di sana. Kemarin sih sempat cerita ya soal pas waktu baru seminggu yang lalu dia dapat gaji seminggu 11 juta, bayangin 11 juta rupiah. Iya rupiah kalau dirupiahin ya. Tapi kalau di sana bukannya emang per jam ya dibayarnya? Iya emang per jam. Rata-rata sih per jam. Iya, setahu gue kayak di Amerika atau di mana itu gaji banyak kan hidup. Iya. Tapi yang harus diketahui adalah kemarin karena cerita di kantor, jadi kan mungkin udah tahu juga. Temannya Putri ini kerjanya apa? Oh dia di bagian konstruksi. Perusahaan konstruksi. Temen gue di sana juga konstruksi. Gitu. Per minggu itu 20-an lebih. Konstruksi kan banyak ya. Jadi ya dia konstruksi kayak ini bangun gedung. Oke. Jadi kayak kuli. Kalau sebenarnya mungkin kita kuli-kuli bangunan ya. Oke. Oh, Kerja proyek tapi 20 juta seminggu. Dipotong sama dia tuh harus bayar flat. Itu dia flat, dia sharing. Dia tuh bayar cuma $500 Aussie. Iya, ya kalau misalnya dikali itu sekitar hampir 1.000. Dia tuh bayar tuh ya 500 itu 2.000. Itu cuma bayar sekitar berapa juta gitu. Terus sisanya tuh dipulangin ke sini duitnya. Terus dia malamnya kerja sebagai tukang nyetok-nyetok
apa? Oh, Barang di yang di ini, supermarket gitu iya, tau iya. kan kerja barang turun dari mobil gitu kan dia nyetokin jadi stock grocer namanya. Iya. Dia motongin itu juga. Jadi siang malam dia kerja. Iya, pokoknya tiap tahun ganti handphone. Handphone pokoknya dari 2020 nggak ganti kan? Saya aja 5 tahun ganti handphone saja mimpi. Kalau nggak rusak belum ganti. Nah iya, sama sama temen Putri itu hampir sama. Kerjanya teman kalian sama nih orangnya. Enggak. Beda. So sama di Iya. bangunan deh apa namanya? Konstruksi. Konstruksi. Oh, ada teman nggak Cok? Di luar negeri. Nggak ada sih bro. Kalau sekolah mungkin ada. Cuman udah jarang kontek-kontekan sih. Nah, itu kalau teman kalian berdua tadi Ke luar negeri itu gara-gara kabur aja dulu itu? Atau emang udah keinginan pribadi aja? Nah kalau temen gue kayaknya ya. itu kabarnya dulu kan. Karena dia kabur dari pandemi. Di sini jadi kerja jadi semacam graphic designer. Oke. Gajinya under UMR karena mungkin dulu pandemi kondisinya. Terus tiba-tiba dapat visa ke sana. Awalnya visa Studi? Enggak, awalnya visa turis. Oh, turis. Dulu kan visa turisnya masih bisa kerja 2 bulan apa 3 bulan. Sebelum akhirnya dia harus diwajibkan sekolah. Akhirnya dia ngambil macam D1 atau D2 gitu. Di sana. Di sana. Yang penting belajar aja. Yang penting bisa studinya keluar. Nah, bisa studi itu kan beririsannya dengan masa studi lo. Dan dia tuh dari D2 terus harus ngambil D4 atau apa gitu. Terus dia perpanjang. Nah, tahun depan tuh nggak salah habis. Tapi pokoknya intinya hashtagnya mungkin belum keluar dulu. Tapi memang dia sudah keluar dari kondisi ekonomi itu dari 2022. Jadinya banyak faktor bagaimana ya gitu. Iya, biasanya sih kerja sih. Ini kan kita hampir udah politik sekarang. Menurut kalian, ada nggak sih faktor politik gitu yang bikin orang gue kalau gini dulu gue mending cabut aja, Gue mending kabur aja dulu. Gitu. Alah gampang kebijakan. Kebijakan menyulitkan kita gitu kan. Efisiensi di mana? Itu soal efisiensi bahaya banget ya. Jadi ada ya teman kami lah sesama rekan media gitu kan. Dia Iya. cerita gitu bahwa dia kena kebijakan itu. Ya mungkin dulu orang mikirnya gini ya. Wah udah kerja jadi ASN atau jadi apa? Ya ASN itu terutama ya gitu. Momok gitu ya. Itu kan kalau dulu kan kayak hidupnya terjamin gitu loh. Iya kan? Sedangkan sekarang yang tadinya yang sering kena dampak dari sektor swasta, sekarang mereka jadi kena nih. Juga ya. Gitu. Nggak usah PNS ya. Teman-teman gue yang masih pada ngejar P3K tuh. Mereka pikir enak dengan adanya itu gitu. Mereka pikir enak gitu. Setelah kebijakan, waduh, nyari kerja pun susah. Temen gua Banyak yang udah punya anak. ya temen gua pernah juga di ASN juga. Belum jadi ASN cuma dia kerja di dinas ya, di dinas tertentu lah. Dia kena pemotongan anggaran makan minum gitu. Gak tau ya, mungkin bilangnya nggak ada dispenser di tempat kerjanya atau Tapi apa. sampai ke situ ya? Mana ya? Sampai ke Ya bisa gimana dulu Duit dipotong. Sekarang tuh kayak perjadin gitu kan. Mereka kan biasa tuh seminggu. mungkin gue mikirnya sampai situ doang kayak perjalanan dinas atau Iya, itu kan udah mulai dikurangin emang dari awal kan. Dari awal Prabowo ngejabat sekitar beberapa hari kemudian kan Prabowo kan langsung bilang kan, pokoknya yang namanya seremonial atau peresmian apalagi keluar kota itu kan nggak ada tuh. Iya, iya, Nah iya. itu defisiensi tuh. Cuman yang gua nggak nyangka adalah cerita temen gue yang dia bilang kalau di kantor itu paling cuma sampai jam 5 atau jam 6 tuh udah mati listriknya. disuruh pulang paksa. Maksudnya udah kalau bisa udah dimatiin lampu gitu. Tapi bukan dimatiin secara paksa enggak. Jadi emang udah mati-matiin gitu loh. Jadi emang penghematan kan bisa gitu. Ya, jadi sampai segitu ya dengan jadi gini ya, dengan adanya kayak gitu kan, bisa jadi tadinya soal kabur aja dulu itu cuma dari golongan swasta ya. freelancer lain itu tambah jadi itu gimana? Sedangkan kehidupan mereka itu juga sebutin itu belum benar-benar juga sebenarnya kan belum apa ya 100% benar lah gitu swasta dan freelancer dan lain-lain itu. Hai kamu pemain sultan yang sudah gak DSK buat nyicil brio. Rasanya gimana? Wow. Cuma dulu ada kisah ya. Dulu kan gue juga mantan wartawan ya.
sekarang juga masuk wartawan sih, kan kita politik juga wartawan. Jadi tuh gue dulu pernah meliput salah satu peresmian mereka tuh diangkat jadi PNS gitu loh. Tahu kan biasanya kalau PNS kan ada upacaranya tuh setelah mereka keterima ya inilah CPNS yang sudah lolos jadi PNS terus SK-nya kan keluar gitu kan. Kalau SK-nya keluar, terus pas itu gue lihat, kok SK-nya keluar, tapi tuh ada kertas 2 di balik mapnya gitu loh. Pas gue lihat adalah mapnya adalah cicil, gantikan SK Anda untuk cicil KPR rumah. Wah, sulit. SK-nya langsung disekolahin. Iya. Orang yang baru lulus ujian, ininya sekolah lagi. Nah, sekarang kan baru keluar tuh, katakanlah gaji lah, misalnya cuma UMR lah, UMR Jakarta kan 5,3 lah ya. Keluar tuh 5,3, langsung diajarin 5,3 nya sudah dibagi, ini buat nyicil rumahnya segini. Pagunya segini. Udah ada konsultan aja. Udah ada di belakangnya. Terus ada yang titik, ada mobil atau motor tuh ada juga. Ada, jadi tuh maksud tuh ada tuh. Mereka itu udah diajarin. Nah, tapi gue balik lagi ya ke isu kabur aja dulu ya. Dengan huru hara gitu di sana, huru hara di sini. Kebijakan yang lucu-lucu, terus ekonominya ya kita bisa bilang nggak berkembang amat gitu kan. Ya orang masih banyak yang susah gitu. Ini solusi Gitu, gitu. kalau pergi ke luar negeri gitu. Maksud gue gini, di luar negeri kan bukan berarti itu tanah kosong. Itu ada orang, ada penduduknya yang juga bersaing di sana gitu kan. Nah, sekarang lu nimbrung di sana gitu loh. Itu solusi nggak menurut kalian? Siapa yang mau ngomong? Kalau menurut aku sih solusi ya Mas ya. Kenapa? Karena cuan. Lah itu kalau beruntung. Kalau lu beruntung. Kalau beruntung. Tapi apa namanya? Selama ini aku taunya tuh kalau di luar negeri mereka butuh tenaga kerja kita gitu. Jadi tenaga kerja mereka tuh kurang gitu loh Mas. Iya nggak sih? Orang-orang tergantung. Iya. Adalah beberapa negara yang aku nggak tahu sih negara mana. Cuman ada lah pokoknya. Kalau kita banyak orangnya tapi nggak ada lapangan kerjanya gitu. Nah, gitu loh maksud aku. Iya nyari kerja susah bro, bener. Ya sih. Di Indonesia susah, gua akui susah. Ya udah kabur aja dulu. Loh, jadi promosi. Jadi maksudnya Jangan. kalau nggak bisa di sana gitu. Oke. Nah terus lu gimana tuh? Menurut lu solusi nggak itu? Kalau lu pribadi Kalau dari gua pribadi ya, ya antara solusi dan gak solusi sih sebenarnya. Menurut gua kalau gua orang awam ya, mungkin gua kurang tahu ya akses untuk kesana tuh gimana gitu loh. Iya. Ya, Apa yang mesti tempuh ya? Ya menurut gua dia mesti ngelamar ke mana atau mesti apa aja yang kok aksesnya untuk ngelamar ke suatu perusahaan di sana tuh gimana gitu kan gua nggak tahu. Biar lu bisa hidup di sana dan legal di sana tuh harus ngapain lu belum tahu ya. Iya, benar. Tapi ya kalau dibilang solusi karena kan ya ekonomi, apalagi kalau kita pindahnya ke negara-negara maju ya, ya udah jelas lah ekonomi pasti lebih terjamin dibanding di sini kan, gitu sih. Nah, kemarin ada omongan menteri baru gitu kan. yang mana? Yang mana? Yang istri kalau nggak salah dia ngomong ini dia mempertanyakan nasionalisme kita yang pada mau kabur. Nah sekarang gini kalau menurut gue ya, sekarang gimana caranya warga Indonesia bisa betah dengan kondisi yang seperti ini? Gitu loh. Kalau gue ya pribadi ya, dari segi pendidikan aja gitu, emang sih bagus, tapi nggak better gitu. Itu satu. Terus kedua adalah uang pendidikan yang selalu lebih mahal dan juga jumlah beasiswa yang selalu lebih sedikit gitu loh. Itu dua. Terus ketiga adalah pekerjaan yang tidak diimbangi dengan work-life balance dan juga payment yang agak lepas gitu, strict lah gitu. Gue nggak bilang under ya gitu, tapi strict lah gitu. Dan itu juga harus dan uang itu yang strict itu juga harus diimbangi dengan cara kita nge-balance diri kita gitu loh. Misalnya healing lah, makan segala macem, ya gitu lah, yang mental stuff lah. Jadi kalau menurut gue sebenarnya bukan masalah nasionalisme kita yang dipertanyakan. Rata-rata orang pergi pasti pulang gitu loh. Iya benar lah. Iya kan? Bagaimanapun juga darah mereka ya darah Indonesia loh, gitu loh. Orang itu terbang jauh kemanapun dan dia akan pulang. Dan kita kan burung Garuda ya.
Burung itu tuh selalu akan dia terbang jauh dan dia akan tahu pohon di mana dia berasal, dan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Cuma memang pada saatnya memang kondisi negara kita sulit, apa salahnya gitu loh mencoba opportunity di luar, karena kan balik lagi hidup itu kan kita sendiri. Dari nasionalisme itu menurut gue kalau emang dibahas nasionalisme ya dan bikin lu kenceng. Itu kan sama kayak lu bahas gue jadi gimana gitu ya ngomongnya gitu ya. Iya, bukan nasionalis ya. Iya, benar ya. Iya. Tapi kan dengan lu pergi ke luar negeri kan nggak menjadikan lu tidak nasionalis gitu. Benar, dan toh kan lu kan dianggap di luar negeri juga bakal tetap orang Indonesia. Iya. Mungkin some people aja yang bakal ala gue sekalian tukar kewarganegaraan, ya terserah mereka, itu tuh balik lagi kan. Bernegara tuh hak. Betul. Kalau buat gue ya, ini pribadi ya, maksudnya subjektif banget gitu. Kalau misalnya nanti ada yang ngegoreng-goreng gitu, ya terserah. Tapi ini gue subjektif pribadi. Bernegara itu hak, beragama pun hak gitu. Itu sesuatu hal yang nggak bisa lo atur. Which one is better for yourself pada akhirnya. Jadi ya udah gitu. Urusan dia aja ya. Maksudnya nggak pemerintah tuh nggak perlu mulu-mulu menyinggung apa orang lain yang bertanya kabur gitu. Lagi pula kadang kayaknya lupa kalau kita punya bonus demografi yang masih ada gitu. Kita masih punya generasi muda-muda yang umur berapa? 25. Nah, ini aja belum jadi orang gitu loh. Ini aja tuh belum jadi orang gitu Aku loh. apa dong sampai? Iya, itu masih ada 1-2 generasi di bawah yang masih kesulitan. Ya apa salahnya gitu loh memberikan ruang untuk mereka gitu. Kalau yang pergi juga nggak dominan angkanya gitu. Enggak dominan. Tergantung keberuntungan mereka juga dapat rezekinya gimana. Ya kalau nggak pergi nggak bakal bisa pergi. Contoh mungkin gue gitu. Sekarang kalau misalnya gue ngomong saat ini gue mau kabur. Cuma kan Rezekinya ada nggak? Nah, gitu. itu dia. Ya. Toh kalau gue di sana apakah gue tukar keluar negara? Kalau lo tanya gue sekarang nih, ini lo bisa catat ya? Enggak. harusnya mungkin pemerintah harusnya mikir gak sih kalau hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya bagian dari protes gitu loh. Iya. tentu harusnya ya. Gue sepakat itu. Itu kan bentuk protes ya. Reaksi atas beberapa kebijakan yang dinilai sudah tidak masuk akal. Iya, dan merugikan masyarakat banyak. Kalau harus bicara efisiensi anggaran nih gitu loh. Kita kan berulang kali kan dapat kebijakan yang menurut kita tuh agak aneh. Iya. Sebelum efisiensi anggaran ini muncul ya sebenarnya. Iya. Aneh, misalnya kayak waktu itu sempat wacana kenaikan pajak, kan aneh ya gitu. PPN gitu. Terus kan penghapus sempat mau ada gas LPG gitu. Itu tuh bukan masalah nasionalisme gitu loh. Iya, gue sepakat gitu. Iya. Terus mereka tuh mikir gitu loh. Itu kan bentuk protes, bro. Protes itu benar-benar. Itu malah disinggung sampai ke nasional. Iya makanya. Aneh. Pemerintah itu nih ya. Kan refleksi lah gitu loh maksud gue. Iya. Kok warga gue nggak betah nih ngapa ya? Gitu kan gitu loh. Apa yang mesti gue perbuat biar warga gue betah gitu. Nggak ada yang salah sebetulnya sama diaspora ya. Gitu. Ketika kita berdiaspora di luar itu sebenarnya gue nggak bisa bilang teman-teman gue yang ada di luar sana nasionalis gitu loh. Gue nggak bisa bilang begitu karena gue kenal banget, gue ada kenal lah teman gue ada di Eropa gitu. Ya dia sampai ikut paskibraka, mengibar setiap 17-an itu dia jadi itu ngibarin bendera gitu. Temen gue tuh setiap hari-hari besar Indonesia tuh misalnya ada hari apa yang dirayakan KBRI, dia rela datang ke KBRI. Betul. Banyak malah di luar negeri malah banyak loh yang kayak gitu. Sampai serela itu. Selain makan gratis ya. Bahkan di KBRI enak loh. Bahkan di KBRI Berlin itu tuh ada acara namanya SASO, Sate Somai. Nah itu tugasnya adalah di situ orang warga negara Indonesia di situ tuh mempromosikan kuliner Pasti bisa. Makanya ada jualan bakso, jualan lontong, jualan sate dan somai gitu. Ya itu tuh yang datang bukan cuma WNI ya gitu. Itu juga ya ada warga sekitar yang datang gitu untuk menikmati kuliner kita gitu kan. Ya itu nanti tetap ada nasionalisme yang dibangun di situ. Iyalah. Nah, karena gue mau bertanya, kalau emang kita ini dianggap dikritisi lah atau dinyikin gitu sama pemerintah, kenapa kita jadi keluar? Lalu kalau kita di Indonesia nih, apa sih solusi terbaiknya menurut kalian? Kalau kita emang mesti stay di sini, gitu, nggak keluar, gitu, dengan segala hiruk pikuk yang ada di negara ini ya.
Kalau tadi tuh gue sempat sepakat sama lo yang soal refleksi gitu loh, dan gue sepakat sama Ucup soal bahwa itu adalah bentuk protes gitu. Ya refleksi itu tadi gitu loh. Apa sih yang kurang dari sini sehingga kita bisa tutupi itu gitu loh. Tapi juga jangan bikin kebijakan yang sifatnya mimpi gitu. Oke. Sifatnya, maksud lu gimana tuh? Sifatnya mimpi. Kalau misalnya gini lah, katakanlah kalau misalnya satu kebijakan yang mereka bentuk menyenangkan rakyat, tapi ternyata negara tuh nggak sanggup gitu loh. Tapi dia jangan terusin, malah kita miskin gitu. Kan ada satu program yang sedang dipertanyakan justru ya, maksudnya keberlanjutan yang gue tahu ya. Mbek gitu. Apa sih namanya harus mbek? Makan bergizi gratis maksudnya. Iya, makan bergizi gratis itu kan program yang cukup bagus gitu, dan itu salah satu program yang kita tuh luput dulu tuh kita nggak punya gitu, dan jadi orang terbiasa untuk jajan gimana gitu, kita kan luput akan hal itu ya. Sementara tapi itu kita juga nggak tahu anggarannya sampai kapan, dan itu kan yang bikin kita boncos. Dan satu lagi, itu mereka salah satunya adalah kabur aja dulu itu. Bener. Karena akhirnya kan pajak segala dipotong, itu akhirnya lari ke sana doang. Sementara kitanya jadi kayak lah, kita kan di tengah-tengah dong ya. Betul. Lo kan udah pada nggak SD dong gitu, lo udah nggak sekolah lah. Kita yang Kita nggak dapat MBG nih. Iya. Jadi kita yang bayarin gitu loh. Anak kita pun belum dapat MBG karena masih kecil-kecil, ya kan? Iya, kita udah generasi gap gitu loh. Belum tentu anak lo sampai 2029 udah SD, belum kan? Anak lu belum kan? Ya, kalau misalnya dia kan ada anak-anak sekarang yang udah pada masih pada kecil-kecil itu, terus nanti 2029 udah masuk SD, apakah program itu masih ada? Nah itu. Jangan-jangan program udah ada tapi boncosnya tersisa itu loh. Siapa masih tersisa, mengkhawatirkan itu loh. Iya, kalau gue sih gitu, jadi refleksi sih kalau gue tuh kayak apa sih yang bikin gak nyaman? Atau misalnya gini deh, kalau misalnya memang kalau dari sisi politik dan kebijakannya memang terlalu berat untuk dibahas gitu loh, malah berkaca dari sistem kultur yang kita punya gitu loh. Kita itu kan cukup stressful ya kerja di Indonesia tuh. Betul. WFO everyday gitu loh. Jam 8 sampai jam 6, kadang sampai jam 7, jam 8 masih diteleponin juga gitu loh. Maksud gue tuh tipikal yang kayak gitu juga harus dibalance gitu loh. Ada beberapa alasan orang-orang pindah ke luar negeri itu karena mereka tuh bukan masalah ngincar duit gitu, tapi tuh sifat balance gitu loh. Yang gue dengar tuh ada beberapa negara yang ngewajibin kerja cuma 4 hari atau yang 3+2, misalnya 3 hari di kantor, 2 hari di rumah gitu. Dan pas 2 hari di rumah lu tuh nggak boleh diganggu gugat sampai jam itu, tetap office hour gitu. Dan itu tuh ada kalau nggak salah tuh, kalau nggak Swedia apa Finlandia yang gitu. Mungkin itu di Australia kalau nggak salah ya, ada peraturan itu. Kalau Australia itu 41 kalau nggak salah. Jadi kalau bos lu ngomongin lu di luar jam kerja, lu bisa lapor atau bisa apa? Lu ada dokumen sama. Jadi itu trigger. Tapi itu jadi makanya kalau menurut gue trigger si kabur aja dulu tuh bukan hanya dari kebijakan publik yang berdampak ke situ. Ya gue setuju soal itu. Karena kita makin kayak gitu tuh kebijakan agamanya enggak nakal gitu loh. Iya. Apa sih gitu loh. Jadi hidup lu udah susah, tambah susah sama yang lu nggak harapkan gitu loh. Iya gitu. Misalnya IKN. Aduh. Itu gua rasa juga yang kerok tuh. Salah satunya sih, salah satu yang terbesar itu. Gue kalau mbak tuh masih setuju bro, masih. Tapi gue sama kayak lu. Gue setuju, maksud Iya, gue. karena rakyat tuh merasakan. Iya. Tapi kalau IKN tuh enggak bro. Iya. Mungkin rakyat yang lain merasakan kali ya. Mungkin Gua nggak ngerasain ya. Jadi buat teman-teman yang merasakan dampak DKI, maaf ya. Gua nggak ngerasain jadi. Iya, bagus beda. lah. Maaf ya. Bagus, beneran kalau lu merasakan, bagi-bagi lah ke kita yang di sini. Jadi Tapi berhubung 36 rumah menteri sudah jadi, silakan pindah saja. Ya udah, kalau menurut gua tempatin. Jangan ditempatin saya. iya karena uangnya udah banyak loh itu. Jadi loh. Iya, jadi kayak misalnya memang kebijakan publiknya juga memang bermasalah, di satu sisi mungkin ada beberapa culture yang mereka incer gitu loh. Bagai sempat mati. Disabotase seorang teknis. lagi masih kan, toto mati ya. Efisiensi kan? Udah efisiensi. Iya, gitu ya. Jadi namanya dari nyaman ke sana mati. Iya. Nah tadi kalau misalnya melanjut dari obrolan gue yang tadi adalah salah satu yang mungkin diincar orang pindah keluar negeri kan satu kan kultur kerja.
Kedua tuh ada diversitas dari pekerjaannya. Jadi tuh kalau misalnya emang lu video editor doang gitu, atau lu copywriter tok gitu lah, atau gua sebagai content writer tok gitu, atau graphic design tok gitu. Dan itu tuh banyak gitu loh pekerjaannya. Yang bahkan lu nggak kenal di Indonesia, misalnya salah satunya adalah virtual assistant. Iya. Nah, itu job Ada di sini kayaknya. Job itu kan sebenarnya job remote kan, yang banyak orang Indonesia yang kerja tapi job remote gitu. Dan itu sempat ngetren di Kabur aja dulu gitu loh, salah satunya. Jadi Jadi ketika lo kerja di mana, misalnya lo pindah nih, misalnya Trey pindah ke Botswana gitu. Itu di mana? Bosan. Atau Senegal gitu. Pindah ke Senegal, tapi kerja jadi virtual assistant aja gitu, karena kerjanya selain remote, kliennya dari mana aja, yang penting punya koneksi internet dan kerjaannya tuh sangat simple gitu loh, lo jadi kayak admin lah gitu. Dan juga virtual assistant kan banyak juga macamnya. Tapi virtual assistant di mana? Sosmed misalnya. Bagian uploading apa-apa itu banyak gitu loh. Ya kerjaan remote sih sebenarnya enaknya ya. Banyak di sini. Dan dan satu lagi tuh di luar tuh banyak kerjaan remote. Jadi tuh Banyak iya. Jadi lo banyak juga yang misalnya lo Ucup gitu kerja sebagai video editor. Terus tiba-tiba dia malamnya mau ngambil remote dari negara lain, dan itu sangat gampang kesempatannya gitu. Jadi kalau menurut gue sih, selain dari kebijakan publik ya, dari tadi juga ada dari sisi-sisi yang non-politisnya juga ada. Nah, ini kan kita hashtag itu nih mulai ramai kita 2025 ya. Menurut kalian ya, sampai 5 tahun ke depan misalnya, kalau kita ngomong 2009, ini hashtag akan terus ada atau justru berubah gitu. Jadi misalnya di sini aja, misalnya Sule kali di sini. Di sini aja. juga. Sule kali di sini aja. Kalau ngeliat tren sekarang ya, gitu loh. Ini prediksi aja nih, prediksi kasar aja gitu loh. Dari siapa nih? Dari gua? Kalau dari gue ya, ngelihat dari banyaknya hashtag protes gitu sebelumnya ya, harusnya sih nggak bertahan lama sih. Harusnya nggak bertahan lama. Menurut gue sih nggak bertahan lama. Tapi ya pasti akan ada terus yang menggaungkan itu, karena Mungkin ya semakin sana mungkin akan semakin banyak gitu yang mencoba berkarir di sana tanpa gembar-gembar hashtag gitu. Mungkin ada koneksi dari keluarga atau dari temennya di sana. Intinya non politis lah ya. Memang ada dorongan pribadi aja. Aku sih setuju sama pendapat Mas Ucu. Setuju aja. Kalau gue bisa jadi berubah tau. Jadi kalau misalnya kedua ini kan menurut survei Kedai Kopi kan masyarakat yang optimis. Salah satu lembaga survei Kedai Kopi ini kan salah dua dari masyarakat yang optimis terhadap pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah mau bikin apa juga tetap aja optimis, kok kita tetap masih bisa jalan gitu. Kalau gue mungkin salah satu masyarakat yang tidak gitu. bukan nggak optimis, tapi lebih kepada kayak gue puas tapi sebenarnya masih bisa banyak yang dibenahi lah gitu lah. Tapi kita kesampingkan obrolan survei. Tapi gue lebih kepada kayak ini obrolan sebenarnya bisa jadi tidak akan berkelanjutan sampai 2029 gitu loh. Sama nggak sih sama mereka? Enggak lah ya? Iya. Bisa kita bilang beda lah. Enggak, tapi bisa jadi berlanjutnya kalau misalnya memang ternyata makin banyak kebijakan publik yang kalau itu tidak yang makin pro rakyat itu justru malah tidak berlanjut. Ya. Tapi kalau itu makin tidak masuk akal, itu malah makin kencang. Apalagi kan kemarin tiba-tiba ada Satgas BBM solar kan tuh. Anjir, bener. Lu belum tahu ya? Belum. Lu apa sih taunya? Aku juga nggak tahu. Optimis Biar kan dia tidak tahu karena tetap optimis. optimis gitu. Karena gue puas optimis. Pak Prabowo, saya pengen MBG. Saya Mau Pak. Mau cuan juga Pak. Tapi kalau gue lebih kepada kayak apa? Tadi tuh kalau misalnya kan tadi kan ada kebijakan-kebijakan yang makin tidak didiskusikan lah istilahnya sama rakyat, kurangnya sosialisasi apa-apa, dan itu tuh menjadi makin kayak Even Masalah komunikasi juga ya sebenarnya. benar sampai penunjukan staf komunikasi gitu loh. Iya.
Ya kita tahu lah. Iya, udahlah. Gue nggak berani ya, badan gue nggak segede gitu bro. Gue rasanya pengen telanjang biar jadi stafsus. Oke, sekarang gue punya pertanyaan. Ngeri. lanjutin ini gue takut. Ngeri. Lanjut. Kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke luar negeri sekarang ya, untuk kabur lah kita. Mau ambil? Gue mau. Karena Kalau gue nanya dulu. Mau banget. Mau tuh. Gue 50-50 sih. Ya. kalau gue mau, karena memang sempat ada sampai sekarang masih ada tujuan gue untuk kalau bisa gue sekolah di luar negeri. Ya tapi di luar kebijakan politis dan non politis ya. Gue juga nih soal. Oh iya. Ini tuh bukan masalah gue ikut gerakan kabur aja dulu gitu. Enggak. Memang punya keinginan untuk studi. Gue udah manjang di kamar gue itu udah lama banget. Jadi menurut gue kayak ya ini tanpa harus ikut-ikutan gitu gue juga masih punya keinginan. Tapi apakah kabur aja dulu terus gue nggak balik? Enggak, kalau gue tetap ini harus dicatat, gue balik. Oke. Catat ya guys. Serius, gue balik karena Menjadi jejak digital Ilham ini. karena menurut gue kebutuhan gue emang keluar negeri itu cuma sekadar pengen ngerasain tinggal, ngerasain kerja gitu, misalnya kerja gitu. Tapi gue pengen pulang karena gue satu lagi mungkin ini menjadi alasan yang lucu ya, karena kenapa dia 50-50 family bro. Nah, bener, gue baru mau ngomong itu. Bener kan? Iya. Iya tidak punya family. Mas gue itu bukan sesuatu yang bisa gue ambil sendiri ya. Itu pasti harus gue diskusikan sama keluarga lagi. Karena obrolan ini tuh gue diskusikan dulu, terutama sama orang tua gue ya, karena gue kan masih belum menikah. Jadi gue udah demen lagi bilang di tinggalnya. Gue punya keluarga ini. Muka itu. Kalau ditanya ke pribadi gitu ya, kalau misalnya gue sendiri banget gitu ya, kalau ditanya mau ya mau Gitu. Gue bisa ngomong mau itu karena gue sudah diskusi gitu loh. Dengan calon pasangan gue, terus sama si orang tua gitu. Jadi gue tuh punya diskusi itu gitu loh, dan diskusi gue itu sebagian mereka positif dengan catatan kalau bisa kembali. Pasti. Karena bagaimana buat family first lah buat mereka. Kalau kamu sudah diskusi belum nih? Yang pengen sekali keluar negeri tadi. Belum sih. Cuman nanti lah. Bapaknya Putri tolong ya. Catat. Anaknya mau lari ini. Anaknya mau kabur. Ntar dulu. Ya nanti ngomong. Gila di telepon kan bapaknya Putri, kamu di mana gitu kan, di Botswana. Kenapa sih harus di situ? Di mana itu loh Pak, sebelah Malaysia. Ngawur banget. Iya. Emang di mana itu? Tidak tahu. Bener kan, tapi 50-50 kan? Iya, Itu kan di keluarga kan? Iya. Tadi ini juga misalnya gue belum diskusi, gue kayak cepet jawaban 50% maunya ya dari gue sendiri. Tapi 50% sisanya ya gue harus diskusikan. Keluarga besar ya. Kalau lu sendiri, Gue pengen sebenarnya. karena lu yang punya pengalaman tinggal di luar negeri loh. Iya, Ini sebentar ada buka-bukaan aja. sedikit ya. Sebentar saja. Cuma memang kalau diskusi sama keluarga ya, sama istri dah gitu. Jadi juga ya kalau ada rezekinya ya terserah aja, boleh aja katanya gitu, mau aja gitu. Ya, nggak tahu ya. Cuma gue belum terketuk lagi hati untuk kabur. Mungkin ketika gue scrolling Twitter atau X itu gue mungkin semakin terketuk ya. Tapi lu ini sebenarnya jawaban yang tidak terpengaruh dengan tagar itu kan? Enggak, gue nggak terpengaruh. Sejak tagar itu belum muncul, gue ada keinginan. Iya. Nah itu sama, gue juga kayak gitu. Tapi jangan-jangan dengan tagar itu jadi makin pengen. Jangan-jangan. Kalau kita yang satu ini kan terpengaruh sekali ya. Dia emang terpengaruh apapun gitu. Nggak tahu. Ada Nggak tahu. timnas PSSI aja tiba-tiba. Saya emang anaknya selalu ngikutin sosial media. Tahu emang lo? Enggak. Postingannya tentang apa? Hashtagnya hashtag. Aduh, kayak gua tahu. Aduh. Apaan tuh? Udah. Ih, kamu nggak tahu. Nggak perlu kita kasih gambarnya kan, Job? Gue udah siap nih, Job. Jawabannya nih. Yo gila orang.
Tahu tuh gue tuh yang postingannya apa gitu kan ya. Tiba-tiba hashtagnya yang ngikut yang trending tuh nyangkut. Itu yang bikin analitik sosial media nggak bener. Iya benar, iya. Gara-gara gitu. Penasaran gue, pokoknya penasaran. Itu bahasa apa sih kok pada tahu? Iya penasaran saja ya. Oke, kita udah sebutin negaranya mau nggak? Gue Australia. Putri. Aku Australia. Kalau enggak New Zealand. Ya sama gue. Norway. Terus Jerman. Banyak amat lu. Ya kan pengen nggak? Pengen doang sih. Jerman, Belanda, Nigeria. Swiss. Enggak lah, jangan. Rwanda. Enggak, jangan. Uganda. Estonia. Enggak. Udah lah itu aja. Boleh kok, bagus. Enggak. Mana itu apa? Kazakhstan. Enggak. Udah itu. Uzbekistan. Tuh, gue bingung. Lu kemana Jum? Kalau gua ya setuju Australia, New Zealand sama Jepang. Luar biasa ya. Gue Australia doang. Kita lihat ya beberapa tahun ke depan apakah 3 orang ini akan berada di negara-negara tersebut. Kok ini nggak usah dicari lah, tadi banyak banget negara ini. Udah nggak usah dicari lah, susah nyarinya kebanyakan. Udah gitu aja ya. Iya. Semoga hashtag kabur aja dulu ini menjadi refleksi juga buat semuanya. Ya, ada pemerintah gitu ya. Ada hal-hal yang bisa dibenahi di sektor masing-masing, kita akan dibenahi biar orang-orang yang kabur. Gitu. Karena kita juga sebenarnya pengen orang-orang Indonesia ini membangun Indonesia ya. Benar. Betul. Dan juga meskipun ada yang mesti keluar, dia juga bisa menjadi delegasi kita untuk mempopulerkan Indonesia. Karena mau mungkin. Jadi kalau misalnya lu cek kabur aja dulu tuh hashtagnya sebenarnya agak positif ya. Dia kan bukan tanda protes ya. Malah nge-share info gitu. Oh iya benar. Ada banyak yang malah sharing mereka di sana gimana. Iya, di situ meskipun memang sifatnya ada membandingkan kan, tapi itu agak insightful gitu buat gue. Pas ngebaca, oh kalau tinggal di sini nggak senyaman yang lo kira, tuh ada juga yang gitu. Ada juga. Tapi kalau misalkan memutuskan kabur aja dulu, misalnya boleh gitu. Misalnya kayak gitu itu ada terus ada yang nge-share IELTS. Oh. Iya. Terus bawa S2, pendaftaran LPDP segala macam kayak gitu. Itu banyak. Jadi tuh sebenarnya mungkin tagarnya reflektif ya. Tapi sebenarnya isinya juga nggak selalu tentang politik. Nggak protes ya, nggak melulu protes. Balik lagi, dia banyak dorongan non politisnya juga sebenarnya. Oke, dari kalian yang mau kabur aja dulu, silakan komentar di bawah. Mau kabur kemana dan kenapa, alasan mau kabur gitu ya. Dan kalau nggak emang kabur, kenapa nggak memilih kabur gitu. Dan itu aja. Kita akhiri sampai di sini ya. Karena mau ngapain lagi? Ya udah, kabur dulu ya. Misi. Mana ada negaranya banyak loh. Misi. Ya, kabur dulu ya. Udah, sampai ketemu di konten berita politik selanjutnya. Bye bye.